Indonesia tidak merdeka kalau nggak ada pesantren. Yang berontak Belanda itu kesultanan, sunan, aulia, habaib, alawiyin, tokoh-tokoh santri, kiai, ulama, kuyaha, guasa, gus. Indonesia berdiri proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar 45 dikarang, dibuat oleh para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Al-Malik Al-Haq Al-Mubin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Imamul muttaqin, sayyidul mursalin, as-sadiqul wa'dil amin, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, khaira tahiyatin fil alamin. Saya ucapkan salam terbaik di alam ini, salam Islam, khair tahiyatin fil alamin. Wa tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali juga saya dimoderatori, waduh susah sekali, oleh anak saya, sehingga saya ngomong nanti nggak enak ini. Mau saya mengantemi dia ini sebetulnya ini tuh. Nggak enak betul. Astagfirullahaladzim. Begitu saya mendapat undangan permintaan untuk mengisi ini, langsung saya pikir ini acaranya, saya kira satu grup gitu ya, 80 orang begitu rame gitu, anak-anak kita begitu. Tahu-tahu katanya banyak, sampai dispiralkan kemana-mana. Apa itu? Apa? Jongos. Kalau kiai spiral. Kalau salah biasanya orang bangun. Kalau benar biarin aja. Viral di mana-mana. Omongan saya tidak tahu sampai ke telinga saya, padahal saya tidak tahu apa-apa itu. Kebetulan saya itu tidak punya handphone, tidak punya Facebook, tidak punya YouTube, tidak punya WhatsApp, tidak punya Wastafel juga tidak punya. Wadah, pokoknya alhamdulillah. Jadi polisi nggak nangkap saya, alhamdulillah. Tapi judul ini aslinya 26 halaman. Terus saya minta tim anak-anak saya supaya disingkat menjadi 7 atau 8 halaman. Sulit. Akhirnya menjadi 16 halaman. Nah ini tadi saya dikasih waktu setengah jam, 30 menit. Ini perlu 3 jam. 3
3 jam. Ya. Tanya jawabnya 3 hari 3 malam. Ini amplopnya 3 miliar. Panitia ini. Soalnya di sana itu mengatakan yes saja 4 miliar itu. Mengatakan yes saja bulanannya 100 juta. Betul? Tampaknya tahu tendensi ini. Iya. Saya 3 hari 3 malam saya nggak suka amplop. Isinya. Pertama judulnya saya baca, kok jungkir balik. Di tempat saya pesantren dan dakwah memperkokoh NKRI. Terus ganti lagi di anu yang lainnya lagi. Waktu di viral ya. Lain lagi. Dan di sini pesantren sebagai pilar penting NKRI. Ini mencela-mencela ini. Jangan-jangan ini panitianya tanda tangan tanpa baca dulu ini. Karena biasanya sekarang orang banyak menandatangani tanpa baca lebih dulu. Itu banyak sekarang mode. Jadi jangan ikut-ikut yang tanda tangan tanpa membaca dulu. Jangan-jangan panitia nada tangan tanpa membaca dulu. Akhirnya kasihan saya ini. Jadi tokohnya judulnya pesantren dan dakwah memperkokoh NKRI. Baik, saya fokuskan apa yang di belakang ini, mudah-mudahan saya tidak lupa. Pesantren sebagai pilar penting NKRI. Ini menghina. Rasa no way. Ya kok pesantren kok pilar itu loh. Pesantren itu sumber. Pesantren itu awal daripada berdirinya NKRI. Apa salah saya? Indonesia tidak merdeka kalau nggak ada pesantren. Yang berontak Belanda itu kesultanan, sunan, aulia, habaib, alawiyin, tokoh-tokoh santri, kiai, ulama, kuyaha, guasa, gus. Indonesia berdiri proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar 45 dikarang dibuat oleh para santri. Jadi bukan hanya jadi pilar, tapi tidak apa-apa. Santri-santri dan pesantren itu adalah fondasi berdirinya NKRI. Tidak apa-apa. Jadilah fondasi yang kuat. Tidak mesti harus jadi tiang, nggak mesti harus jadi tembok, tidak harus menjadi genteng. Banyak orang yang pengennya jadi tembok, pengennya jadi genteng, pengennya jadi tiang. Tidak apa-apa. Biarlah Anda semuanya, biarlah kita ini menjadi batu fondasi yang kuat, yang tidak akan berdiri gedung tanpa ada fondasi. Ini gedung Convention Hall, DCC, Jakarta Convention Center. Ya, saya ini orang luar negeri. Luar negeri artinya swasta. Sekolah saya itu tidak pernah di negeri, jadi berarti sekolah saya itu di luar negeri. Ada anak sekolahnya di TK-nya Muhammadiyah, SD-nya Muhammadiyah, SMA sampai perguruan tingginya Muhammadiyah. Saya tanya, kamu sekolahnya di mana? Sejak
sejak TK sampai perguruan tinggi saya di luar negeri. Wah hebat kamu. Oh, di mana? Di Muhammadiyah. Pinter. Jadi orang yang sekolah swasta berarti di luar negeri. Begitulah. Pondok pesantren luar negeri. Kecuali pondok pesantren yang masuk negeri, Allah alam. Baik, saya mau berbicara pondok pesantren. Pondok pesantren itu apa? Menurut penjajah, pondok pesantren itu adalah tempat belajar ilmu agama Islam, bilik-bilik kecil-kecil, gelap, kumuh, sempit, apek ambune. Dan orangnya pakai sarung, kerjaannya hanya MTSN, makan, tidur, sholat, ngaji. Jadi bukan sanawiyah negeri, makan, tidur, sholat, ngeliwet. Di Jawa itu kerjaannya ngeliwet itu nanak nasi itu, MTSN. Tapi sekarang tidak. Pesantren itu sekarang lembaga pergerakan pendidikan kehidupan Islami yang totalitas 100%. Itu sekarang. Jadi pendidikan yang ada di pesantren itu pendidikan kehidupan. Sebagai pilar-pilar dakwah Islamiyah yang diajarkan apa? Apa yang ada di pesantren itulah yang jadi dakwah. Kehidupan itulah yang didakwahkan. Di pondok pesantren itu tidak ada nyontek, nggak ada sogok suap, ya, betul? Nah, sekarang kalau nggak nyogok suap itu bid'ah. Ya Allah. Sogok suap itu sudah sunnah. Soalnya apa? Kepala sekolahnya nanti bisa nggak naik karirnya itu. Betul apa tidak? Kecuali pondok pesantren. Lain soalnya apa? Nanti kalau di akhirat itu nggak bisa sogok suap malaikat, nggak bisa. Meskipun punya pabrik pengen masuk surga, malaikat ini 5 miliar, 10 miliar, 1 triliun, nggak bisa. Pondok pesantren tidak ada sogok suap. Kenapa? Itulah pendidikan, itulah pendidikan keislaman yang totalitas. Dari pagi sampai malam, bangun tidur sampai berangkat tidur dididik. Itulah pesantren. Keteladanan nomor 1. Usikum wa iyaya. Saya mau tanya, sekarang ini pemimpinmu kok tendensius sekali tapuknya tamat enggak lucu. Pemimpinmu itu bapakmu gitu loh. Apa yang mimpin totok tanam gitu ya, yang mimpin apa namanya itu ojek, yang mimpin itu ada keteladanannya apa tidak? Kiai siap jadi teladan, paling duluan. Dia kiai itu paling takut masuk neraka. Kenapa? Kiai itu akan paling depan masuk neraka kalau tidak mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Para pemimpin, kalau kamu jadi pemimpin, supaya tahu, harus tahu. Dengarkan ini, Pak Hasan ngomong. Ini Islam yang ngomong, bukan Hasan loh ya. Quran ini ngomong. Kalau tidak membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, kalau kau tidak menyatakan kebenaran, tidak menyalahkan yang salah, kamu akan paling depan masuk neraka. Akan didemo.
Nanti di akhirat ada demo. Bukan demo buruh. Bukan demo ojek. Bukan demo ibu-ibu. Ya. Demo, nanti ada demo. Ya Allah, itu orang menipu saya, orang itu menyesatkan saya, orang itu bikin saya bodoh. Azablah 2 kali lipat. Laknatlah ya Allah. Demonya itu gitu. Apalagi kiai, paling depan masuk neraka kalau tidak mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Makanya jangan jadi berebut jadi pimpinan. Oplo ini. Oh, ini bukan politik ini. Nanti dikira ujaran kebencian. Ini namanya bukan ujaran kebencian, ini namanya ungkapan kecintaan. Yang ditepuk itu apanya? Yang ditepuk itu apanya? Lah iya. Jadi malam hari ini acara adalah ungkapan kecintaan kiai kepada santri-santrinya. Begitu. Setuju? Lah iya. Membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Membuat amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah berarti apa? Ungkapan apa namanya? Kecintaan. Kalau tidak, nanti antara yang diikut dengan yang mengikuti berantem. Ittabara alladzina tabi'u min alladzina taba'u ra'ul adzab. Kalau nanti berpisah antara yang mengikuti dan diikuti di akhirat, geger, berantem. Al-Qur'an. Ittabara alladzina tabi'u min alladzina taba'u. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti di akhirat saling berantem. Suami marah sama istri, istri marah sama suami. Kapan? Di akhirat. Kenapa? Karena suami enggak amar ma'ruf nahi mungkar kepada istri, istri tidak mengingatkan suami. Nanti di akhirat pada berantem. Pemimpin tidak mengingatkan rakyat, rakyat tidak mengingatkan pemimpin. Susah dunia, rusak dunia karena tidak ada nih. Antara kawan dengan kawan, sahabat dengan sahabat akan saling bermusuhan. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Daripada bapak-bapak, ibu-ibu yel-yel yang pengajian kalau subuh itu, ya Allah, mari kita yel sama saya. Mau? Yelnya Al-Quran, mau? Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabat antar sahabat dengan sahabat nanti itu akan saling menjadi musuh. Al-akhilla itu jama' min khalil, artinya jamil, sodik. Nanti akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mengingatkan. Bukan seenaknya saja. Enggak layak jadi pemimpin, pengen jadi pemimpin. Enggak bisa main bola, pengen disetem. Lah orang seperti saya, untung saya jadi pelatih Barcelona. Cuman terlambat mereka itu temannya. Orang tidak pernah nendang bola, tidak pernah nendang bola, pengen jadi kapten. Dia ditanya, Mas, sepak bola pemainnya berapa? Itu sesuai kondisi dan kondisi. Bahwasanya kalau dalam kita nomor sekian dan itu musim panas pemainnya 15, kalau musim dingin
momennya 27. Kenapa? Kedinginan. Oh, karena apa? Karena musim di Indonesia berbeda dengan di Eropa. Ini pemain sepak bola apa? Nggak bisa main bola, jangan menjadi kapten. Betul? Tapi bapak saya itu kapten. Apa? Jago sepak bola. Bapak, oh lah kamu? Ya saya juga anaknya. Saya harus jadi kapten. Bisa nendang, dilatih. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita ini bagaimana ceritanya? Inilah di pondok pesantren. Di pondok pesantren saling tolong menolong, saling ingat mengingat, dakwah berdakwah. Yang pemimpin jadi pemimpinnya, rakyatnya rakyat. Yang jadi guru yang tilmid. Guru dihormati tilmid menghargai guru, mentaat pada guru. Paham tum? Orang tua sekarang, ortu sekarang kurang dihormati, kurang ditaati oleh anaknya. Yang salah anaknya atau ortunya kira-kira? Guru kurang ditaati muridnya. Gara-gara gurunya atau karena muridnya? Guru yang tidak sayang kepada murid, jangan memaksa murid untuk taat. Nah, apalagi bapak yang tidak sayang kepada anak, ortu nggak sayang kepada anak, jangan memaksa anak untuk taat pada ortu. Betul? Lah ya. Inilah tidak jalan karena itulah tidak ada keteladanan, tidak ada kejujuran, tidak ada kesesuaian antara yang dikatakan dan yang diperbuat. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Apalagi ya Allah, di dunia sekarang banyak yang tidak bisa menjadi teladan. Keteladanan nol atau tipis banget. Keteladanan itu tipis sekali, betul. Bapak mencari keteladanan di mana? Ibu mencari keteladanan di mana? Sulit. Banyak muntaber, munafik tapi berhasil. Muntaber, munafik tapi berhasil. Itulah zaman sekarang. Makanya banyak terjadi apa? Coro nasional. Corona. Corona apa corona? Corona. Dua-duanya boleh. Kalau corona, korupsi, koruptor, rombongan nasional. Jangan khawatir, ini bukan politik, bukan ujaran kebencian, ini ungkapan kecintaan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Pondok pesantren dibuat sedemikian rupa. Ini miliknya bangsa Indonesia. Betul-betul bangsa Indonesia. Dari mana-mana ya Allah. Pondok pesantren, rumahnya Pak Kiai tidak lebih baik daripada pondoknya. Pak Kiai menjadi teladan. Makannya tidak lebih enak daripada santri. Rumahnya tidak lebih baik daripada rumahnya santri. Tidurnya tidak lebih banyak daripada santri. Jasnya ini kebetulan hadiah. Kelihatan Pak Kiainya melarat, dikasih setelan jas ini. Ya nggak apa-apa, saya syukuri aja lah. Itu keteladanan, tapi nggak tamak. Jadilah kamu orang yang terhormat meskipun tidak butuh dihormati. Jadilah manusia yang berharga meskipun tidak butuh dihargai. Jangan seperti zaman sekarang, banyak orang yang dihormati bukan orang yang terhormat, banyak orang yang dihargai padahal dia orang yang tidak berharga. Betul? Iya, itu begitu. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Inilah sakralnya hidup.
Sakral itu bahasa apa saya tidak tahu. Pokoknya hidup yang lillahi ta'ala itu namanya sakral. Apa gitu kira-kira ya? Suci, ibadah lillah, ya kan? Ikhlas itu sakral. Lah ya. Hidup ini sakral, suci. Yang bagian nggak suci itu manusianya. Islam itu suci, yang nggak bagian suci itu manusianya. Demokrasi itu suci, yang bagian nggak suci itu manusianya. Politik itu suci, yang mengotori itu manusia. Betul? Nah, ini maksud manusia. Perlu dakwah, perlu pendidikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kesalahan, semua orang punya kekurangan, kelemahan, kelengahan dan sebagainya. Tetapi ini yang diperlukan. Bukan kesalahan yang menjadi dosa. Nabi itu waktu perang itu pernah kalah apa tidak? Pernah kalah apa tidak? Iya. Kalah jangan jadi dosa. Kalah bukan dosa. Nabi pernah kalah, tapi bukan berarti dosa. Masa kalah ngamuk? Wah, itu kan pertandingan kalah-kalah ngamuk. Nabi pernah bertanding kalah, betul? Tapi tidak ngamuk. Kereta api dilempari. Ya apa tidak? Nah, kita semuanya bertanggung jawab mengisi ini semuanya. Negara kita ini harus kita sayangi. Negara kita ini harus kita sayangi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, jawaban itu kalau bohong itu dosa apa tidak? Bu, Pak, pertanyaannya, NKRI ini sakit apa sehat? Yang betul. Polisi tangkap orang satu masjid jelek-jelekkan NKRI. Yang ngomong kamu loh ya. Ayo, saya cuma tanya kok. Ayo, masuk penjara mau? NKRI sekarang sehat atau sakit? Hei Intel, tangkap. Penuh tuh penjara tuh. Bukan saya loh ya. Aman. Iya, yang salah yang jawab. Orang sakit itu cari guru, cari polisi, cari pemimpin, atau cari perawat. Apa? Nah ini dia. Kita ini perlu perawat karena pada sakit. Ini sakit fisik atau sakit hati atau qalb. Sakitnya sakit hati atau sakit fisik atau sakit pikiran. Sakit hati, dibersihkan hatinya. Usikum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, disinilah yang dikejar, disinilah yang dicari, disinilah yang dikhitab, disinilah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita membina diri, membina jiwa yang mutmainnah. Kita tidak bisa menikmati surga dunia ini karena hati-hati kita ini tidak mutmainnah. Orang jelek kita biarkan, malah kadang-kadang yang jelek dibiarkan, yang baik ya dibiarkan juga. Dunia terbalik, acara TV atau dunia lain. Dunia ada dunia lain, ada dunia terbalik. Lah saya itu di airport. Iya. Ada laki-laki cingkrang ribut. Laki-laki cingkrang diributkan. Betul ya? Lah perempuan cingkrang ditonton. Dunia yang bikin terbalik siapa? Manusia.
Kamu kok tampaknya kok senang sekali? Bu, dengar Bu. Ibu-ibu kalau pakai cingkrang ribut nggak dunia? Hah? Hah? Bangga ya Bu ya? Bapak-bapak, kalau pakai cingkrang ribut apa tidak? Ribut. Ini yang salah siapa? Manusianya. Ini masalahnya. Dunia terbalik. Kita yang akan meluruskan ini semuanya. Inilah dakwahnya kita semuanya. Astagfirullahaladzim. Apalagi anak-anak sekarang, ya Allah. Kalau kaum milenial. Wah, milenial. Ya Allah, anak-anak sekarang gayanya milenial. Ngomongnya nerocos gitu. Wah, pokoknya ilmiah. Kerjanya apa? Berdiscussion. Argumentasinya yang reasonable. Sehingga bapak tanya aplikasinya di dalam masyarakat dan sebagainya, maka oleh karena itu dan ini sesuai dengan comparison yang ada dalam buku sekian dan tidak sesuai dengan dalam tidak aplikatif dan relevannya ini yang penting sehingga modul pusing. Yang penting ngomong sistematis, ilmiah, apalagi itu reasonable. Konsistensinya ditanam, implikasinya ngopon. Bareng jatuh, kenapa kakinya keselewa di bawah? Oh ini hamstring, keselewa aja hamstring. Mau mengatakan sumbangannya, jasanya, perannya, ndak enak, harus pakai kata kontribusi. Businya habis. Ada orang mahasiswa ngomong sama ibunya. Ibunya punya kiosnya biasa aja. Ibu iki piye? Ibu ini gimana nih? Ini uang masuk mana, keluar mana, administrasinya nih yang bener Bu. Yang kalau begini nanti bangkrut panit. Allah, saya menyekolahkan kamu nggak pakai terasi ya tamat yuk. Itulah gayanya milenial itu. Mudah-mudahan kamu milenial yang berkualitas dan kita bisa mendidik milenial yang benar. Paham Tom? Mudah-mudahan milenial ini menjadi milenial yang berkualitas dan kita bisa mendidik milenial yang berkualitas. Insya Allah yang akan memimpin negara ini milenial yang berketuhanan yang Maha Esa. Berpancasila, beragama, bukan yang milenial yang anti Pancasila, anti Tuhan, anti ketuhanan, anti syariah, anti keislaman dan begini. Bukan, itu namanya MCK, Muslim campur kafir. Ya Allah, tidak tahu artinya sholat itu apa, ini tidak apa, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Beruntunglah Indonesia ada pesantren. Ada pesantren. Kalau tidak ada pesantren, coba kejujuran di mana kamu cari? Saya mau tanya Pak, Bu, di mana bapak-bapak, ibu-ibu melihat kejujuran? Di pasar, di masjid, di gedung pertemuan, di kantor-kantor, di majelis-majelis, ada apa tidak? Ada apa tidak? Enggak ada, tipis banget. Astagfirullahaladzim. Kita didik dakwah kita sebagai pilar-pilar negara ini harus kita didikkan diri kita sendiri. Yang jujurlah, kita menjadi teladan. Yang akan datang akan diapakan? Yang akan datang akan diapakan? Akan dikemanakan negara ini? Akan dimanakan bangsa ini? Akan dikemanakan? Astagfirullahaladzim. Anak-anak sekarang kalau sudah pegang handphone, orang tuanya nggak didengar. Kalau sudah Facebook, WhatsApp, game-giman, bapaknya ibunya nggak didengar. Kenapa? Yuk marwayudha oleh handphone. Taat buta kepada handphone, taat buta pada WhatsApp,
nasihat orang tua, diajak nasihat. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Saya melihat suatu kita di airport. Ini seorang ibu. Di sampingnya seorang ibu main WhatsApp. Ya, di sini anak perempuan, kira-kira anaknya dia kira-kira SD. Main game. Titit. Adiknya itu kira-kira TK. Ngeluyur. Ya Allah. Orang tua ini tidak melihat anaknya, anak nggak melihat orang tua, dua-duanya nggak melihat adiknya ngeluyur. Ini namanya bukan jauh di mata, dekat di hati. Ini namanya jauh di hati, dekat di mata. Bu, kira-kira saya ceritakan ini benar atau bohong? Ada apa tidak? Ibu suka gitu juga ya? Pak, betul apa tidak? Ibu nggak sempat mendidik anaknya, bapak nggak sempat mendidik anaknya. Untung ada pesantren. Sekarang alhamdulillah pesantren itu meludak. Masya Allah, meludak, laris. Banyak orang-orang jilbab, hijab, hijrah, kajian-kajian, taubat, mu'alaf. Betul apa tidak? Pakai ya Allah. Cari menantu, saya pengen menantu yang bisa jadi imam atau anak saya. Ya. Kemana kira-kira? Ke pasar atau ke pesantren? Iya. Ya saya ceritakan ini bohong atau benar? Bener, nggak bener bukan kiai. Anak perempuan, saya pengen suami yang bisa menjadi imam. Makanya kalau punya kawan, punya calon, saya mau tanya, kalau bapak-bapak punya ada anak laki-laki, terus di sana ada seorang perempuan, cantik, manis, menarik, cerdas, ramah. Nggak bisa ngaji, nggak sholat. Terus belah sana ada anak perempuan lagi, biasa, nggak cantik, nggak menarik, nggak terlalu memberi harapan seakan-akan nanti akan bagaimana, tapi bisa ngaji, sholatnya tertib. Kira-kira bapak-bapak, kira-kira milih yang pertama atau yang kedua? Yang berapa? Kamu ngomong di sini kita sampai di rumah berantem sama istri kamu. Bu, bohong itu dosa. Kalau ada anak laki-laki ganteng, gagah, tampan, atlet, necis, memberi harapan anaknya orang kaya, kira-kira yang akan datang hidupnya akan enak. Tapi tidak bisa ngaji, nggak sholat. Bu, kira-kira terusannya ada nggak? Terus di sana ada anak laki-laki biasa, S3, sedang saja. Atau S3 SD, SMP, SMA. Nggak ganteng tapi biasa. Anaknya orang biasa, nggak hanya orang kaya. Yang kadang tidak begitu menjanjikan, tapi bisa ngaji, sholatnya tertib, bisa jadi imam. Kira-kira milih yang bisa ngaji atau yang tidak bisa ngaji? Yang A apa B? Pak, dengerin Pak. Nanti kalau sampai di rumah berbeda pendapat, ini harus dibawa ke polisi. Tidak bisa ngaji, no way. Pak, bisa bahasa Inggris? Tidak bisa ngaji, no way.
Yeah. Yeah. Kalau bisa ngaji, please go on. Yeah. Tahu bahasa Inggris nggak? Saya juga nggak bisa. Yang gayanya saja. Yang penting kan GR yang penting. Zaman sekarang zaman GR, jangan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Inilah kita mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak sumber daya anak-anak kita, sumber daya alam kita yang kaya raya. Posisi Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini antara Asia dengan Eropa, Afrika dengan Australia, Sabang Merauke dari Pacitan sampai Tarakan. Tidak pernah disebut ya. Indonesia itu dari barat ke timur, Sabang sampai Merauke, dari utara sampai belakang, dari Tarakan sampai Pacitan. Betul? Ada laut, ada gunung, ya ada air, ada laut, ada gunung. Wah, sampai ada banjir segala. Wah, betul? Enak apa tidak? Ini namanya sumber daya alam. Kaya apa tidak? Sekarang manusianya, sumber daya manusia kita ini, bangsa Indonesia, pinter, berkualitas, atau pas-pasan, atau bodoh? Pak, Bu, bangsa Indonesia, bangsa kita ini, umat kita ini pinter banget, pinter, sedang, atau bodoh banget? Pinter. Pak, pinter banget, pinter biasa, nggak pinter koplo, bodoh. Pinter apa bodoh? Hah? Pinter. Sumber daya manusianya ini yang perlu kita bina. Yang terjadi sumber daya malingnya itu, SDM-nya itu, betul? Berlomba kok jadi maling, triliunan lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya NKRI harus kita kokohkan dengan apa? Dengan agama, dengan akhlak. Usikum wa iyaya. Sudah berapa menit? Ya, kalau gitu saya tutup. Yang mau tanya boleh, yang nggak tanya ya syukurlah. Akhirul kalam saya cukupkan dengan kata-kata ini, bahwasanya ini tadi ngomong terakhir apa tadi? Yang terakhir tadi saya bicara apa? Sumber. Ini dia. Yang akan mendidik itu siapa? Yang akan mengisi kemerdekaan itu siapa? Yang akan datang itu bagaimana? Kalau nggak gitu siapa lagi? Ya Allah, kasihan untuk yang akan datang ini, sehingga kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi kokoh. Anak-anak kita bisa kita didik. Negara kita ini betul-betul sesuai yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Bung Karno itu santri. Betul? Iya. Santrinya Cokro Aminoto. Hasyim Asy'ari itu kiai. Menurunkan Indonesia seperti begini. Betul? Lah ya. Masya Allah. Masya Allah. Untung ada pesantren. Untung ada pesantren. Ya. Pesantren kehidupan. Yang menjadi contoh. Yang menjalankan kehidupan ini sesuai itu. Tidak makan cari yang halal-halal. Mosok lowo itu. Kelelawar, tikus, cindil, kalajengking. Ya Allah, saya tidak melihat, dengar ceritanya saja merinding. Kayak begitu menjadi generasi. Na'udzu. Ya Allah, kita jagalah, kita jaga. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'
wal ard. Coba. Istiqomah kita, iman dan takwa kita di mana? Tadi waktu maghrib, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ini. Yang sulit adalah rabbunallah. Kemudian istaqamu. Malaikat tidak turun ke Indonesia, Nak. Pak, Bu. Malaikat tidak mau turun ke Indonesia, Pak, Bu. Bangsa Indonesia. Malaikat malas turun ke Indonesia karena tidak ada rabbunallah, tidak ada tsumma istaqamu. Rabbuna adalah harta, Rabbuna adalah tahta, Rabbuna adalah wanita, Rabbuna adalah berita, Rabbuna adalah dosta, Rabbuna adalah data, Rabbuna adalah onta, Rabbuna adalah kereta. Bukan Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ada yang Rabbunallah tapi tidak istaqamu. Na'udzubillah. Bulan akan lapor kepada Allah. Ya Allah, saya senyum kepada manusia-manusia, tetapi mereka banyak maksiat di waktu malam hari. Gunung juga kecewa dia. Ya Allah, saya menjadi pantainya, menjadi pantai bahasa Inggrisnya Pak. Menjadi pasaknya bumi, tetapi saya digerogoti akhirnya longsor. Sungai, ya Allah, saya tidak dibendung, tidak diberi tanggul, karena orang mikir tanggul jabatannya sendiri-sendiri, tanggul jabatannya yang dibina, tanggul sungai tidak dijalankan. Ya Allah, bintang-bintang, ya Allah, saya menjadi petunjuk bagi manusia, tapi mereka tidak mau memakai ini manfaatnya. Hutan, ya Allah, saya menjadi hutan yang bisa menyejukkan para manusia, tetapi manusia banyak maksiat di dalam hutan, bahkan dibakar. Ya Allah, saya bumi memberi kesuburan, tetapi bumi saya dirusak oleh manusia. Ya Allah, saya angin, memberikan angin yang sejuk, tetapi oleh manusia tidak dinikmati, mereka malah bermaksiat banyak-banyak. Apalagi apa yang belum saya sebut? Lapor. Kalau sudah lapor, ya Allah, kalau begini caranya, laut, lapor. Ya Allah, ini laut, saya laut, Bapak. Ya Allah, saya laut. Biasanya saya memberi tempat orang, manusia untuk berlayar, naik perahu, tapi dibom. Ya Allah, saya malu, saya kecewa. Maka mulai besok saya akan balik. Idza sama'u fatarat, langit marah. Wa idzal kawakibun tatarat, bintang-bintang ngamuk. Ya Allah, wa idza syamsu kuwirat, marah-marah. Bulan ngamuk, laut ngamuk, gunung ngamuk, kiamat datang. Mulai besok saya akan terbit dari barat. Apa yang terjadi? Usikum wa iyaya. Usikum wa iyaya. Usikum wa iyaya. Kalau makhluk-makhluk yang untuk manusia ini dikhianati oleh manusia, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud zalimun. Jangan kamu ngira Allah itu lena. Jangan kira Allah itu akan lupa. Jangan kira Allah itu akan tidur. Innama yuakhiruhum li yaumin tashasu fihil qulub wal absar. Surat Ibrahim. Ya Allah, innallaha fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Sewaktu-waktu Allah bisa berbuat apa saja. Maka yang bikin kacau adalah manusianya. Maka manusia zaman sekarang sudah banyak yang hilang kemanusiaannya. Manusia yang meninggalkan kemanusiaan itu binatang. Laki-laki yang meninggalkan kelaki-lakiannya itu laki-laki, bukan laki-laki. Perempuan yang kehilangan perempuannya itu bukan perempuan. Bu, kalau kamu melihat laki-laki centul, lemah lunglai, gemulai,
jalannya ciu ciu ciu. Kira-kira tertarik nggak Bu? Enggak. Pak, bapak-bapak, kalau melihat wanita keker, tegap, kira-kira tertarik nggak Pak? Inilah yang terjadi. Laki-laki kehilangan laki-lakiannya, perempuan kehilangan laki-lakiannya. Capek deh, capek. Manusia kehilangan kemanusiaannya. Ya binatang lah. Manusia punya identitas. Ini bicara tentang identitas sekarang. Identitas manusia, identitas laki-laki, identitas perempuan, identitas Islam, identitas harga diri. Kita harus meninggalkan identitas. Paham Tom? Makan pakai identitas, minum pakai identitas, berpakaian pakai identitas, milih istri, milih mertua, milih calon, milih makanan dan sebagainya pakai identitas. Kita disuruh murtad. Paham Tom? Awas. Untung tidak turun azab pol-polan. Kita semuanya dipaksa untuk meninggalkan identitas. Murtad. Islam, umat Islam meninggalkan keislaman, murtad. Minum cara kafir, makan cara kafir, berpakaian cara kafir, murtad. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi minum pakai cara kafir, mati neraka. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, amal soleh, sholat, zakat, puasa, haji berkali-kali, sakit bertahun-tahun, akhirul kalam, ya Allah, ini saya ini gimana dibuat begini? Allah ini tidak adil. Kenapa saya sudah sholat seperti begini kok masih disiksa seperti ini? Allah tidak adil. Blek mati neraka Pak itu. Sholatnya nggak ada gunanya. Betul? Betul? Lah ya. Bu, Pak, hati-hati. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama. Milih ini, milih itu dan sebagainya. Meninggalkan identitas berarti murtad. Orang Islam meninggalkan keislaman, murtad. Kalau saya tidak mengatakan ini, saya paling depan masuk neraka. Paham Tum? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Disinilah hukumnya Allah. Dengan satu kata, orang yang mula-mula sholat ke neraka. Dengan satu kata, orang yang fasik, orang yang kafir, dengan satu kata, dua kata, masuk surga. Betul? Betul? Lah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Meskipun profesor doktor, meskipun ketua masyarakat, meskipun ketua ormas, meskipun tokoh, meskipun ngaku-ngaku terdianggap ulama, suatu ketika ada seorang yang kerjaannya maksiat. 24 jam tuh maksiatnya itu nggak berhenti-berhenti. Habis mencuri, mabuk. Habis mabuk, madon, main perempuan. Habis madon, bunuh orang. Habis bunuh orang, temadat. Nggak pernah libur dalam satu hari itu dari maksiat. Dia tahu betul. Melihat kiai, ulama, tokoh masyarakat, dianggap orang yang pasti masuk surga. Pak Yai, nun sewu Pak Yai, kula niki orang kayak saya gini ini kira-kira bisa masuk surga apa enggak? Loh kenapa? Lah saya ya mau limo, maling, madat, metu perempuan, mabuk,
Mono maksiat saya tidak berhenti gini ini. Apa bisa kira-kira saya itu masuk surga? Pak kiainya itu, ulamanya itu datang pergi ke masjid. Habis pulang dari masjid, penjahat ini, anak orang yang nakal ini tadi, yang ngakui kesalahannya, dosanya ini tadi, bertanya, gimana Pak Kiai, bagaimana Pak Ulama, saya kira-kira punya tempat di surga apa tidak? Apa jawabannya? Nak, ya Allah, orang seperti kamu itu tidak punya tempat lagi di surga. Lah, Pak Yai punya tempat. Oh iya, saya dapat tempat di surga. Saya tadi sholat, saya tadi begini begitu. Tanya kepada Allah. Katanya orang seperti kamu tidak masuk surga lagi. Oh gitu Pak Yai. Oh ya sudahlah, terserah Allah. Terserah kepada Allah. Saya percaya kepada Allah, tapi terserah kepada Allah akan taruh di surga atau di neraka. Waktu itu ditanya Nabi Muhammad SAW. Hei Nabi, ini gimana ini? Apa katanya? Kiai ulama ini yang masuk neraka, penjahat ini masuk surga. Jelas? Jelas? Kiai yang ngaku-ngaku masuk surga dan menuduh orang masuk neraka, itulah yang masuk neraka. Karena dia korupsi sifat Allah. Dia mencuri sifat Allah. Yang menentukan surga neraka itu siapa? Apa karena dia ketua RT, ketua, karena dia ulama, karena dia kiai, karena dia merasa alim, lantas dia tahu surga? Belum tentu, nak, belum tentu. Usikum wa iyaya. Mari kita didik diri kita sendiri, kita dakwai kita sendiri. Kita dakwai kita sendiri. Kalau ada orang mati, jangan menangisi orang mati itu. Tangisilah dirimu. Kalau orang mati jangan, kamu boleh menangis, tapi jangan menangisi. Dan lebih baik menangisi dirimu itu. Saya ulangi, kalau ada orang meninggal, kalau ada orang mati, jangan, kamu boleh menangis, tapi tidak boleh menangisi kematian itu. Lebih baik kamu menangisi dirimu sendiri karena belum beramal, karena banyak dosanya. Kamu yang harusnya menangisi dirimu itu. Paham Tom? Inilah yang terjadi. Congkaknya manusia berani menantang Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.